Oke, Mas Riko, kita lanjutkan kembali. Beberapa waktu yang lalu, Mas Riko mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita melakukan manifestasi itu salah satu penghambatnya adalah pendaman emosi yang negatif, gitu, yang itu hasil install dari lingkungan, keluarga, circle pertemanan kita, yang kemudian itu berpengaruh, gitu ya. Nah, apa sih Mas bahaya-bahaya lain ketika kemudian pendaman itu nggak segera diberesin, nggak segera dilepas gitu? Ya nggak bahaya juga. Oh, nggak bahaya juga? Nggak bahaya juga sih. Kan skenario Tuhan juga. Berarti dibiarin aja dong kalau gitu? Paradoks kan. Meskipun itu kan aslinya cuma dibiarin kan, dibiarin cair sendiri. Itu kayak Cair sendiri? Kayak gunung es, dibiarin cair. Tapi kalau kalian utak-atik malah tambah nges. Intinya dibiarin itu cair sendiri. Paradoksnya di situ. Kalau kalian apa-apain justru tambah banyak. Karena reaksi kalian itu asalnya dari belief kalian. Artinya kalian bereaksi justru menguatkan identitas lama kalian. Apapun reaksi. Nah, ini ada yang komen. Berarti kalau gitu tidur tok bisa jadi orang kaya no Mas? Gitu gimana Mas? Bisa. Hah? Bisa. Itu Bisa? contohnya. Tapi bukan berarti yang nggak gitu juga gitu Mas. Artinya kan ketika kita udah stay of awareness, itu bagaimanapun kan ada gerakan-gerakan spontan yang itu sesuai dengan fitrah kita, yang kemudian ya namanya melakukan sesuatu sesuai passion itu kan kita jadi enteng, enjoy gitu ya, hasilnya juga excellent gitu kan. Itu intinya. Biasanya orang-orang yang tanya, kan sering banget kan orang tanya kan, Mas, berarti kalau tiduran doang bisa kaya? Itu biasanya orangnya sedang ada dalam state apatis, rasa tidak berdaya. Makanya pertanyaannya dari situ. Munculnya pasti ya pinginnya tiduran doang kaya. Padahal ketika kalian rebahan, tiba-tiba muncul inspirasi buat spontannya ngapain. Tiba-tiba jualan visual, atau tiba-tiba jualan alat-alat pertanian. Nggak ada yang tahu kita. Tiba-tiba spontan. Dan baru kayak selama ini pikiran itu nggak pernah muncul di layar kepala kita, kok tiba-tiba muncul. Lah itu berarti insight. Baik. Nah, aku sekarang pengen lebih fokus ke sini Mas Riko, karena ini banyak teman-teman yang udah bingung ibaratnya, kondisi sakitnya udah parah gitu, kondisi keluarga, melihat keluarganya juga nggak begitu mapan secara ekonomi, sehingga mau minta dibawa ke rumah sakit juga nggak memungkinkan, dan mungkin gara-gara sakitnya itu juga gara-gara pikiran juga, anakku kok begini gitu kan. Mas Riko kan beberapa kali memberikan opsi untuk kemudian pasrah total. Tapi itu ternyata pasrah total itu nggak semua orang bisa melakukan. Apalagi kalau kemudian jarang kemudian mengasah atau menerima pencerahan seperti ini, jarang. Lah itu gimana tekniknya untuk orang-orang yang ya mohon maaf yang jarang belajar, kita ngasih taunya gimana biar bisa pasrah total gitu? Jadi gini, kayak skenario sakit, skenario lagi nggak punya uang, kejerat hutang, itu layaknya kayak kita sedang naik perahu, ngikutin arus, terus ketemu suasana lingkungan yang jelek. Kira-kira kalau kita ngikutin arus terus, suasana jelek itu akan bertahan selamanya nggak? Tapi ketika kita melawan arus dengan gaya yang sama-sama arusnya, misal arusnya anggaplah 5 Newton lah, 5 km per jam, terus kita melawannya juga 5 km per jam. Nah, yang bikin suasana jelek itu stay kira-kira apa? Perlawanan kita. Tapi kalau kita nggak ngelawan sama sekali, ya itu selesai, bentar. Selesai. Ya Allah. Tapi yang bikin itu stuck itu adalah perlawanan kita, karena kita melawan arus. Akhirnya suasananya ya kelihatannya itu aja. Karena kalian melawan arus dengan jumlah energi yang sama. Kalaupun kalian melawan arus itu jumlah energinya lebih besar, artinya misal arusnya 5 km per jam, kalian melawannya 10 km per jam. Sampai kapan kalian melawan arus? Kan ada momen kalian capek nih. Kalian tetap akan terbawa arus ke suasana yang tadi kalian hindari. Berarti bawa pasien ke rumah sakit melawan arus dong?
Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Yang enggak gimana? Yang enggak itu ketika misal Mas Hendra sakit nih, terus muncul pikirannya itu takut, disertai emosi takut. Yeah. Nah ini mendorong gerakan minum obat atau ke rumah sakit. Gitu. Tapi ketika pikiran ini takut, aku lagi mati piye, perasaanku nggak enak, ini disadari, terus perasaannya hilang, pikirannya hilang, kosong. Tapi dari kekosongan itu muncul tiba-tiba spontanitas minum obat, nggak ada masalah, nggak lari lagi. Sama kayak gini lah, misal Mas Hendra lagi penat nih, aku stres tak ngomong nang Mas Tayyip, tak ngerokok sih di Jopo. Kira-kira sampean ngerokok itu bener-bener ngerasain nggak? Enggak. Iya kan? Lari ya. Tapi ketika penatnya ini udah disadari, kosong, tiba-tiba sampean ngerokok, rasanya beda. Enak. Karena rokok yang awalnya buat pelarian, sekarang buat sampean perayaan. Bedanya ada di situ. Jadi cukup disadari, cukup diterima, cukup diikuti tarian semesta ini mau bagaimana itu kira-kira ya. Jadi aktivitas yang sama itu bisa jadi pelarian, bisa jadi perayaan, tergantung kalian masing-masing. Tergantung bagaimana tayangan pikiran dan perasaanmu gitu kira-kira ya. Tergantung kalian melawan nggak, itu doang. Itu guys yang harus diperhatikan untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit parah gitu ya. Ini jawabannya keren banget gitu. Dan selama ini dari kasus-kasus yang pernah dialami oleh sahabat atau orang terdekatnya Mas Riko, teknik itu cukup ampuh gitu ya. Sakit yang parah justru sembuh dengan cepat gitu. Ya wis Bu, mati yo ben ngono ya. Mati kan gitu. Nah, baru dari situ beliau paham. Oh ya wis. Akhirnya secara dia nggak berusaha pasrah tapi pasrah dengan sendirinya. Selesai. Iya. Oke deh, oke. Asik ini, sumpah ya. Asik ya Mbak Nita ya. Keren ya. Ya teman-teman, ada yang mau tanya nggak buat Mas Riko? Aku seneng banget malam ini. Istimewa, sumpah. Entah kasusnya utang juga kan gitu. Ya udah ya tinggal dialami. Semuanya hanya sementara. Iya. Yang bikin ruwet karena kita nggak bisa menyadari pikiran tayangan-tayangan itu tadi gitu ya Mas ya. Pikiran kita, asumsinya itu stuck selamanya. Padahal nggak ada yang permanen. Jadi nggak perlu juga kita ngasih tahu ke bule-bule kita yang sakit gitu, kamu harus stay di kesadaran, nggak usah juga. Nggak usah. Oke. Mungkin keluhan yang menjaga orang yang sakit kali Kang Hendra, bukan? Iya. Nah ini Mas, aku pengen di spill alasannya bikin The Black Book. Ya kan, Mas Riko kan punya buku ya, The Black Book ya, Satsang. Itu kenapa namanya The Black Book gitu? Karena hitam. Karena menurutku kegelapan itu adalah pencerahan yang sesungguhnya. Kegelapan adalah pencerahan yang bukan sesungguhnya. cahaya. Kalau zaman dulu ada komunitas SNS, zamannya Yesus. Jadi Tuhan bagi komunitas SNS itu adalah kegelapan. Kegelapan itu adalah nomena, sedangkan cahaya itu fenomena. Cahaya itu cuma sementara. Misal lampu ini kan objek kan. Kalau nggak ada lampu kan gelap, ya kan? Kalau nggak ada matahari juga gelap. Iya sih. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya gelap. Kalau di luar angkasa lah gelap. Sama dengan suara lah. Tanpa keheningan mana mungkin bisa muncul suara. Makanya kegelapan adalah dasar dari semua objek. Ketika kita bisa nyaman dengan kegelapan, itu pasti cair sendirinya. Black book itu. Inspirasinya dari situ. Kalau soal bukunya itu tentang pengamatan pikiran. Kalau buku yang terbaik adalah buku Asintia aslinya. Itu satu-satunya buku yang pernah dibalikin sama orang 5. Jadi 5 buku balik, karena bukunya nggak ada isinya. Beneran nggak ada isinya. Terus? Ya kosong. Aduh. Mas Riko, ada yang tanya Mas Riko. Mas Fendi ini tanya nih. Kalau mirroring sampai muntah-muntah dan nggak kuat berdiri, kenapa ya Om gitu? Nggak usah ditanya kenapa. Udah, biarin aja. Ketika kalian tersesat di dalam pertanyaan pikiran, kalian akan mondar-mandir di situ. Biarin aja. Bisa dari pertanyaan pikirannya. Kan nggak penting juga kalian tahu kenapanya kan? Ya muntah ya udah biarin. Kan gitu kan? Gimana sih tips
tipsnya supaya kita tetap bisa mencintai orang-orang yang kita benci gitu Mas? Gimana Mas tipsnya? Ya disadari kebenciannya, Oke. jangan ditolak, Sensasinya itu dikasih ruang gitu aja, dikasih ruang. disaksikan, diperhatikan gitu. Disaksikan. Terus Ya gitu doang, gitu tok. itu tak, beneran gitu tak. Itu tak. Nanti tiba-tiba naturalnya cinta sendiri. Kalau muncul lagi, Ya dibiarkan lagi, disaksikan lagi, biarin aja gitu ya. biarin aja. Lama Itu kelamaan doang. akan hilang sendiri, natural menjadi cinta lagi. Iya. Bahkan sebelum kebencian itu hilang, latar belakang dari kebencian kan cinta itu sendiri. Hahaha. Ya kan? Ketika sampean membiarkan kebencian itu apa adanya, itu kan cinta. Oke. Cinta terhadap tayangan kebencian yang sudah dibiarkan. Kebencian adalah cinta yang tidak terawat dengan baik gitu ya. Nah, iya. Nah, ini Mbak Vici tanya, dia tuh benci banget sama Ani-Ani gitu ya. Karena mungkin suaminya kepencut sama Oh, itu gimana Mas Riko? Ya, dilihatin aja fotonya ani-ani. Kan keluar semua. Ya udah tinggal disadari. Gampang itu mah. Jadi kebencian itu sendiri bahkan adalah manifestasi dari cinta. Kalau kita bilang cinta adalah Tuhan, ya sama. Segala sesuatu materi, entah apapun, entah perasaan apapun, benda apapun adalah manifestasi dari cinta. Makanya kaum sufi bilang, kemanapun arah kalian memandang, kalian hanya akan melihat wajah Tuhan. Karena tidak ada apapun yang selain Tuhan. Nggak Semuanya ada Tuhan. apapun selain Tuhan. Iya, Iya. kan esa. Ketika nggak ada apapun selain Tuhan, maka istilah ciptaan tepat atau tidak? Enggak. Tepat kan? Enggak. Ketika kita mencipta, kan kita kayak terpisah. Padahal nggak terpisah. Satu. Tapi kan kalau kita ngomong soal beberapa ajaran sufi gitu ya, itu kan misal kayak kisahnya Robiah Al-Adawiyah gitu. Dia itu pokoknya cinta utuh kepada sosok yang dinamakan Tuhan gitu. Nah, ketika kita kemudian cinta utuh kepada Tuhan, dia kan merasa kita diciptakan gitu. Berarti kan masih keberduaan dong, ada keterpisahan dong. Enggak, itu tahap pertama. Oke. Intinya dari sufi, atau sufi kan identik dengan Rumi ya. Iya. Rumi itu aslinya tekniknya adalah tarian darwis. Ketika sampai nari, muter nih, lama-lama sejam lah, sampai muter 1 jam, sampai akan nemu center di mana sampai nggak muter. Badan sampai muter, tapi sampai nggak muter. Pertanyaannya, yang nggak muter siapa? Nah, di situ akan ketemu, secara pengalaman langsung sampai ketemu. Teknik lain adalah mabuk cinta. Ketika sampean bisa mencintai tanpa berusaha mencintai, selesai. Objeknya itu hilang. Objek yang dicintai, Tuhannya itu hilang. Pecintanya juga hilang. Mabuk di dalam cinta. Nah, itu pengalaman puncaknya. Keren. Mabuk cinta ya. Contoh lah, ketika Mas Hendra lagi berhubungan suami istri sama istrinya, lagi cinta nih, Mas Hendra hilang nggak? Ya. Iya kan? Ya. 2 jiwa jadi Bersejiwa namanya. bersejiwa. Ya. Makanya namanya bersejiwa. Iya. Itu. Oh, ini shifting keberlimpahan itu gimana Mas Riko? Stay di ruang kesadaran. Stay di dalam kesadaran. Ya, Jadi kita nggak akan menjadi orang yang merasa kekurangan lagi. enggak. Ketika sampean ada di sini, sampean merasa ada yang kurang. Iya, nggak ada Nggak sih. ada. Nggak ada. Kabar baiknya, ketika sampean bisa stay 24 jam, ya sampean akan tayangannya akan mengikuti. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya kita ngomong soal hadir di sini saat ini gitu, kita bisa merayakan sakit gigi nggak sih kira-kira? Ya bisa, Bisa ya? bisa. Gimana? Ya disadari, dibiarkan sakit giginya. Dibiarkan, diakui kalau lagi sakit, disaksikan, dicintai. Itu kan perayaan. Bahkan sakit gigi pun bisa dirayakan Bisa ya ketika kita. dirayakan. Oke. Iya, jadi teman-teman hadir di sini saat ini tuh relate banget dengan apa yang selama ini sering disampaikan sama Mas Riko, dan kalau bagiku secara pribadi sih jujur sangat berdampak positif gitu ya. Ini pengakuan pribadiku sih begitu gitu ya. Kemudian praktek
peripheral dan letting in untuk bisnis, penyembuhan dan parenting. Kenapa bisa untuk penyembuhan juga dan parenting, Mas? Gimana penjelasannya? Nah, parenting itu aslinya adalah ini. Anak itu adalah pesan semesta yang paling presisi. Paling presisi. Oke. Kenapa kok paling presisi? Ya karena itu paling dekat dengan kita. Pesan paling presisi kalau nggak dari anak adalah dari istri kita. Apa yang mereka perbuat itu pasti men-trigger sesuatu di dalam kita. Contoh lah, kita punya anak, terus kita ke mall, terus tiba-tiba dia tik, lihat boneka Hamtaro, harganya 500.000. Pak, beliin ini. Nah, kalau kita ada identitas kekurangan, rasa kekurangan, itu pasti muncul. Ya kan? Nggak kita beliin, anaknya tantrum. Tapi kalau kita nggak ada identitas kekurangan, rasa kita merasa kaya, ya dia biasa aja. Mungkin dia nggak minta beli. Intinya, anak kecil itu adalah pesan paling presisi. Paling presisi. Nah, perlu kalian sadari, kalau anak kalian waktu kalian ajak ke mall, dia sering tantrum gara-gara minta, berarti ada pendaman sesuatu di dalam diri kalian. Entah kekurangan, entah apa, entah apa, entah apa. Kalau kalian ada pendaman kemarahan, pasti anak kalian akan sangat sering memicu kemarahan kalian. Makanya kalian malas di rumah, akhirnya kerja sampai malam. Itu intinya anak paling presisi. Jangan dijauhi. Dekatkan diri kalian dengan anak, biar sekalian. Oke.